Shalom, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kebaktian pada hari ini dengan topik menang atas kuasa kegelapan, menang maradopun kuasa hagulapun. Marilah kita masuk acara ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Karena itu marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita menang atas kuasa kegelapan, okultisme. Baginya lah segala pujian dan hormat, sebab kita telah dimenangkan oleh kuasa kegelapan. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku Ende, buku nyanyian nomor 9 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah
Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkanlah dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND, buku nyanyian nomor 574 ayat 1. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini. Titah kedua dan maksudnya demikian bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND, buku nyanyian nomor 167 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur karena Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan dunia ini melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami menang karena kuasa kebangkitannya. Tetapi Tuhan, di dalam zaman yang semakin maju ini, masih ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih hidup di dalam kuasa kegelapan, tidak percaya dengan kekuatan kuasa-Mu yang menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena keinginan daging, ada orang yang lega mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Percaya kepada petenung, peramal, penelaah, dan penyihir, kepada pemantara, ataupun bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan dikuatkan menghadapi dunia ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami, dan lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakan segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende, buku nyanyian nomor 249 ayat 1 dan 4.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepada Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende, buku nyanyian nomor 404 ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bisa dibacakan Bapak atau Ibu atau anak. Doa syafaat atau tanggiang pangodianon, kita lihat topik doa di kertas warta jemaat atau titing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 791 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita di ibadah Minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 demikian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu.
Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan hal yang demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat pendek demikian: tidak ada orang yang sempurna. Nobody perfect. Dangadong jolmaon nasikop. Benar, kita setuju dengan kalimat pendek ini, perkataan ini. Memang tidak ada manusia yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Tapi saya mau ingatkan, walaupun tidak ada manusia yang sempurna di tengah-tengah dunia ini, tetapi kalimat ini bukan mau kita pakai untuk membela diri kita, untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Tetapi sebenarnya sebaliknya, kalimat ini kita pakai akan semakin memperbaiki hidup kita dari hari ke hari. Sebagai pengikut Kristus, maka kita belajar meniru Yesus yang sempurna itu. Perlu untuk meniru dan meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Yesus, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berbicara, dan bagaimana dia melakukan aksi dan perbuatannya di tengah-tengah dunia ini, seharusnya itulah yang menjadi contoh teladan dan tiruan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, ada saatnya, ada hal-hal di mana kita tidak boleh untuk meniru. Apalagi di zaman yang berkembang sekarang ini. Ada saatnya, ada hal-hal yang tidak boleh kita tiru dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, hal yang tidak baik atau yang melawan kehendak Tuhan. Apalagi di zaman teknologi yang berkembang ini, semua hal dengan amat mudah ditiru dengan media dan aplikasi yang sudah tersedia. Dari gaya hidup, dari selera, dari cara makan, dari pakaian, produk-produk kecantikan, dari tarian atau TikTok ya kan yang sedang berkembang, dari banyak hal dengan sangat gampang kita tiru dan kita lakukan di zaman ini. Bahkan sampai banyak orang yang memaksakan dirinya yang sebenarnya bukan dari bagian kebutuhannya, tetapi demi style, gaya hidup, lifestyle dan sebagainya, maka dicontoh dan ditirunya walaupun itu bukan kebutuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan firman ini Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Musa demikian: apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian dan tanah Kanaan itu, Allah sudah terlebih dahulu mengingatkan melalui Musa. Peringatan pesan yang pertama adalah janganlah engkau berlaku, janganlah engkau meniru sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jangan tiru kekejian-kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sudah mendiami tanah Kanaan itu. Jadi masalah mereka yang terbesar adalah bukan masalah peperangan, bagaimana memerangi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, bagaimana membangun kota itu supaya semakin lebih baik, tapi peperangan utama mereka adalah peperangan rohani. Peperangan rohaninya bagaimana? Jangan sampai setelah mereka tiba di tanah Kanaan itu, mereka beralih kepercayaan dari mempercayai Allah Israel menjadi percaya kepada dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu.
Itu yang paling utama diingatkan oleh Musa. Ketika mereka akan menduduki tanah Kanaan itu, di situ sudah banyak bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu diingatkan oleh Musa, jangan sampai meniru yang begitu. Itu sebabnya dikatakan hati-hati, jangan sampai meniru yang keliru. Kita harus meniru yang benar. Kita harus meniru yang baik, jangan meniru yang salah. Meniru apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dalam kehidupan orang-orang bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu sudah hidup di dalam kegelapan, sudah menyembah berhala-berhala, dewa-dewa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu yang utama memang dalam firman ini akan diingatkan bagi kita, hindari penyembahan dan kepercayaan dari kekuatan-kekuatan kegelapan, dari roh-roh jahat dalam kehidupan ini. Bagaimanakah kita dapat melakukannya? Karena itu hati-hati, jangan lengah dan jangan pernah melakukan kekejian, sebab hal itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan dalam firman ini diingatkan, Tuhan sangat jijik bagi orang-orang pelaku-pelaku kekejian. Karena itu semua yang terdapat dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 ini akan berusaha menyingkirkan Allah dalam kepercayaan orang-orang Israel. Itu sebabnya dengan tegas Musa mengingatkan supaya bangsa itu tidak terjerumus dan jatuh kepada kepercayaan kepada dewa-dewa. Maka diingatkan dengan keras oleh Musa supaya bangsa Israel setibanya di tanah Kanaan untuk menghindari hal-hal yang menjijikkan bagi Tuhan, kekejian bagi Tuhan, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Praktek-praktek atau kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, penyembahan berhala yang sangat subur di tanah Kanaan itu harus mereka hindarkan. Karena itu sebelum mereka tiba di situ, lebih awal sudah diingatkan. Asa unang adong so na di bata, unang sumol sol dipu di dada si paingot naso ada. Tetapi di awal sudah diingatkan supaya nanti jangan mereka jatuh kepada penyembahan dewa-dewa atau Baal yang diyakini oleh bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa praktek dari kekafiran itu yang hidup dalam kegelapan itu yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel dan juga tidak boleh kita lakukan pada zaman itu. Pada zaman ini diingatkan melalui firman ini. Yang pertama diingatkan, dilarang untuk mempersembahkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai korban dalam api. Kenapa ini diingatkan? Sebab dalam tradisi bangsa-bangsa di tanah Kanaan ada ritual mempersembahkan anak laki-laki dan anak perempuan kepada dewa-dewa. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Jadi boleh saja seorang orang tua mengambil anaknya yang masih bayi itu, diambil dan diserahkan, dipersembahkan kepada dewa. Mempersembahkan, dalam bahasa Batak didok paboluson, menyeberangi api. Jadi mempersembahkan praktek ini, mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api, diingatkan berdasarkan praktek yang dilakukan bangsa Kanaan. Sebab bangsa Kanaan mempunyai dewa yang disebut dengan dewa Molok. Maka dewa Molok ini mereka sembah dalam satu ritual. Mereka mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan yang masih bayi itu. Jadi dewa Molok ini adalah tubuhnya seperti manusia dalam bentuk patung, kepalanya berbentuk binatang, dan di perutnya itu dibuat semacam ada pembakaran dan di situ dinyalakan api. Ke dalam itulah akan diserahkan, dipersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan orang-orang Kanaan tadi, dimasukkan ke dalam sebagai persembahan kepada dewa. Bayangkan, seorang anak yang tidak tahu apa-apa dipersembahkan oleh orang tuanya untuk dewa. Maka kita melihat inilah yang disebut dengan korban api dalam firman ini. Mereka melakukan ritualnya dengan syarat kekafiran, dengan syarat kenajisan, dengan syarat perjinahan, dan dengan syarat hawa nafsu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka ambil anaknya, lemparkan ke dalam api yang menyala itu, lalu mereka berteriak-teriak dalam ritualnya, dan mereka tidak mendengar suara anak-anak mereka yang dipersembahkan ke dalam api itu, yang sebenarnya sudah menjerit-jerit di situ karena kepanasan.
Tapi itulah cara mereka menyembah dewa mereka. Maka Allah mengingatkan kepada mereka, jangan ada di antara kamu yang meniru hal yang demikian, dan jangan seorang pun dari kamu melakukan hal keji yang demikian. Bagaimana mungkin ya seorang orang tua berani mempersembahkan anaknya, memasukkannya ke dalam api demi penyembahannya kepada dewa? Maka Tuhan ingatkan, jangan ada di antaramu yang melakukan demikian. Itu adalah dosa besar di hadapan Allah. Itu dosa besar di hadapan Allah. Kita harus menghidupkan orang, bukan untuk mematikan orang. Tidak pernah Tuhan yang kita sembah itu menginginkan hal yang demikian. Tidak pernah. Pilihum ma'anakum mi baitu apidakya di batama dok songoni. Tapi persembahkan anakmu untuk kebaikan dan bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mati dan dibakar. Tuhan tidak pernah menginginkan hal yang demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi persoalan yang sangat luar biasa di zaman ini adalah yang lebih parah dari Molok, yaitu peningkatan kasus aborsi di Indonesia dan dunia. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, hanya sedikit dari jumlah dari kasus aborsi itu yang aborsi karena penyakit, memang sakit harus dibuang. Tetapi kebanyakan dari kasus aborsi yang terjadi itu adalah karena hubungan yang tidak diinginkan. Mungkin perselingkuhan, pacaran, married by accident, MBA, tanpa pernikahan, maka digugurkan, dibuang. Begitu. Yang mau saya katakan melalui firman ini Bapak Ibu, keduanya, Molok dan aborsi itu adalah mematikan. Kalau zaman dulu di tanah Kanaan itu pada perut dewa Molok, justru sekarang terjadi pada perut manusia. Dimatikan sebelum dia akan lahir, atau setelah lahir langsung dicekek, dimatikan supaya tidak meninggalkan bekas. Sama-sama bentuk kejahatan. Maka Tuhan katakan, saya jijik dan saya tidak berkenan dengan tindakan-tindakan yang demikian. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Ini adalah bagian dari kekejian di hadapan Allah. Yang kedua, dilarang menjadi petenung. Bahasa Batak itu pangaruding, artinya membangunkan dan memanggil roh orang mati. Banyak praktek seperti ini yang masih terjadi dalam kehidupan sekarang. Adong dosongoni, membangkitkan, membangunkan, memanggil roh-roh orang mati. Orang mati itu dipanggil, kemudian ditanya-tanya, "Aise dohoina, upung muduauninna, ahadu pangidohoina," diladeni pula begitu. Kalau sudah sampai hal seperti ini, maka Tuhan jijik melihat orang-orang yang melakukan praktek demikian. Molo taladeni toddini namate ilau makatai. Danga dong beda lata. Jelas dalam konfesi itu tidak ada, dalam RPP tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Putus sudah. Yang ketiga, dilarang menjadi peramal atau si jujurari. Artinya adalah membaca, menafsirkan tanda-tanda tertentu baik dalam alam manusia, dan praktik ini masih juga banyak dilakukan dalam kehidupan sekarang. Baik untuk melakukan pesta jolo di jujurari, arina dinggat doi manangdang. Padahal semua hari adalah baik. Jolo dijujur menghubungkan dengan tanggal kelahiran, nasib, begitu ya. Ada juga anak-anak naposo bulung remaja yang menghubungkan kehidupannya dengan horoskop, ilmu perbintangan. Dan banyak anak-anak remaja yang gagal dan akhirnya memahami itu, mempercayai itu. Bayangkan, jodohmu hari ini, jodohmu kaya, pekerjaanmu luar biasa, yakin dia begitu. Pacarmu sedang di ujung tanduk, dan dia yakin dengan tafsiran-tafsiran yang seperti itu. Dia tidak lebih yakin kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhanlah yang mengatur setiap perjalanan kehidupan kita ini. Banyak lagi orang membaca gurak-gurak di tangan, tulisan tangan begitu. Banyak sampai zaman ini yang terbilang Kristen pun masih banyak melakukan praktek yang demikian. Maka hati-hati, Tuhan benci dan Tuhan jijik. Yang berikut, dilarang menjadi penyihir, parsi balik mata. Artinya penerawang. Bisa melihat masa yang akan datang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia menyesatkan begitu. Anotur bulan nai masa-masa di hutaun. Contohnya. Baru yang berikut, yang keempat, yang berikut, dilarang menjadi penelaah, sita basi ulok. Artinya mempraktekkan ilmu gaib, guna-guna, magic, pemujaan terhadap berhala. Banyak yang sampai zaman ini juga supaya dia terlihat ganteng dan cantik memakai ilmu guna-guna, pelet, magic, pemujaan terhadap berhala. Hati-hati Bapak Ibu, ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi kita. Siapa yang memelihara begini, maka satu ketika, satu waktu justru dia akan menjadi korbannya.
Yang berikut, dilarang menjadi pemantra, panutupi, artinya berhubungan dengan jampi, kekuatan magic, jimat-jimat, kekuatan dari benda-benda tertentu. Ada yang sampai sekarang juga yang menyatakan dirinya orang percaya masih mengantongi di dompetnya masih ada bulu-bulu tak boto manangahai. Dibuat di situ penglaris do lana kana asing. Masih terbilang orang Kristen, ya. Masih terbilang orang Kristen tapi perlakuannya seperti itu. Yang berikut, dilarang bertanya kepada arwah, yaitu orang yang mampu memanggil arwah atau roh-roh orang-orang meninggal, ya, dihadirkan dan ditanya. Ini juga sudah dengan jelas tadi dilarang. Bagaimana mungkin kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal? Yang berikut, dilarang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, manukub begunina mate. Ahli-ahli yang menggunakan bantuan roh-roh orang mati banyak. Yang udah orang Kristen pun katanya masih lebih sering pergi ke kuburan, lebih yakin. Banyak, tapi tidak semua. Masih ada juga yang lebih meyakini kekuatan roh-roh opungnya daripada kekuatan Allah. Kami pernah mendaki Pusuk Buhit. Ketika itu masa pencalonan calon legislatif. Bapak Ibu, betapa herannya saya melihat kondisi ketika itu di atas gunung Pusuk Buhit itu, di sana banyak kartu-kartu nama calon caleg. Baliho-baliho caleg. Saya mau katakan mungkin mereka berpikir begini, mereka meminta kepada roh-roh yang ada di situ supaya mereka dimenangkan. Lihatlah. Dan itu sudah terbilang orang Kristen. Kalau pemahamannya masih demikian, lebih yakin kepada kekuatan-kekuatan roh dunia ini daripada kekuatan Allah, akan bagaimanakah nasib keberimanan kita di masa yang akan datang. Karena itu, kedelapan sikap ini adalah kekejian di hadapan Allah. Tidak dikehendaki Allah. Karena kedelapan ini, di samping tadi yang secara langsung mempersembahkan anak kepada dewa itu dibakar ke dalam api, maka nomor 2 sampai nomor yang ke-8 itu juga sama halnya, yaitu untuk mematikan, menghabiskan nyawa orang lain. Bertenung itu juga begitu, berdukun itu juga. Kalau ada dukun-dukun untuk mematikan orang lain, melakukan perbuatan marsakap narowa taringok tuhalana asing, baijo ibana marsahi, baijo manarita, baijo songonon, satu saliling ninguluna, ada yang begitu. Itu juga adalah bagian dari mematikan orang lain. Karena itu Tuhan katakan, itu adalah kekejian di hadapan Allah. Ingat Bapak Ibu, kita tidak harus percaya kepada itu. Tidak boleh percaya kepada itu. Ingatlah, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Karena itu andalkan Tuhan, andalkan kekuatannya. Jangan andalkan kuasa-kuasa dunia. Jangan percaya kepada praktek-praktek yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan jijik melihat kita karena kita melakukan hal yang demikian di hadapan Tuhan. Jauhkan sikap diri kita dari praktek-praktek kegelapan yang disebut dengan okultisme. Okultisme artinya paham yang mempercayai bahwa ada kekuatan gaib yang tersembunyi yang tidak dinampak oleh mata tetapi ada lewat berbagai media. Hati-hati. Dalam bentuk baru pun ini sudah ada sekarang, ya. Ini perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam bentuk baru di zaman ini itu sudah ada. Bagaimana okultisme, ilmu-ilmu kegelapan dalam bentuk baru di zaman ini banyak. Orang yang lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, apakah yang mau disampaikan firman ini kepada kita pada minggu hari ini? Saya catat ada 3 hal. Yang pertama adalah belajarlah sempurna di hadapan Tuhan dan hati-hati jangan lengah dengan kegelapan. Belajarlah sempurna. Walaupun saya katakan tadi nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna, tapi semakin hari kita harus belajar semakin sempurna sama seperti Kristus karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Belajarlah hidup sempurna di dalam terang. Jangan hidup di dalam gelap. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang-orang percaya, maka kita harus hidup di dalam terang yang dari Kristus. Jangan beri dirimu dikuasai, dihalau oleh kejahatan, oleh iblis, oleh setan dan kekuatan-kekuatan dunia ini, oleh roh kegelapan. Bahkan dalam bentuk baru yang sekarang ini, yaitu bisa yang lebih percaya kepada harta, mammon, lebih kepercaya kepada pemuasan batin, hedonisme, konsumerisme dan lain sebagainya, atau hal-hal yang berhubungan dengan itulah kegelapan di zaman yang sekarang ini. Mendewakan teknologi, percaya kepada
hanya uang, ilmu pengetahuan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah terlibat dalam semua bentuk okultisme. Bapak Ibu, melalui firman ini kita diingatkan dalam semua bentuk okultisme jangan kita terlibat di dalamnya. Kuasa-kuasa gelap, iblis, roh-roh jahat, setanlah yang bekerja di balik semua itu. Kalau ada orang-orang yang kesurupan, yang kerasukan roh-roh jahat, maka iblislah yang bekerja di balik semua itu. Iblis yang mengajar manusia lewat berpura-pura memanggil nama orang-orang yang meninggal itu. Iblislah yang bekerja di sana. Jadi ketika seseorang kesurupan, maka iblis yang ada dalam diri orang itu. Karena itu jangan langsung percaya dengan ucapan-ucapan orang yang kesurupan. Jangan engkau hidup bercela di hadapan Tuhan. Banyak orang lebih percaya kepada tonani namati sia tonani namangulu. Mulu namate martona sebelum meninggal ikosongono benomu, semua itu dilakukan keturunannya. Alai saliling mangulu namaulah jol mamangula hotona ni natorasna. Hati-hati. Ukato do jol mamangula hotona ni namate manang sian nipi pedapokna. Marnipi anak konai banguk kamu jabu-jabu kuinna tur hato do bangunonna. Alai tiki mangulu ya paling enggak kamu jo kamar mandion asa adong pakionina Paulus sudi bigi panengel-nengel. Lebih banyak orang yang lebih patuh kepada ini. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat, itu kekejian bagi Tuhan Allah. Jagalah hidupmu, jagalah ucapanmu, jagalah rohmu supaya tidak berkenan di hadapan Allah. Jagalah sikapmu supaya jangan melakukan sikap amoral yang berbau perdukunan, yang terlibat mantra, yang terlibat roh, memanggil roh-roh orang meninggal. Jangan kantongi jimat-jimat, hal-hal yang untuk penjaga daging, penjaga rumah. Adong doi gijang di pitunai bain. Adong doi di lamari. Sebel geni sanggul songon, adong doi berbentuk tanduk macam-macam. Kalau kita perhatikan, kalau kita boleh memasuki satu rumah yang masih kuat dengan hal-hal gaib itu, kadang Bapak Ibu kalau kita memasuki seperti kita ini tidak nyaman dan tidak tenang memasuki rumah itu. Biasa itu langsung kalau kita memiliki ini seperti terasa atmosfer dan hawa rumah itu seperti berbeda dengan hal-hal yang demikian tidak ada di tengah-tengah rumah itu. Karena itu kita harus hati-hati. Unang pola di bait di ambang pintu Tuhan penjagamu. Lebih jauh lebih hebat Allah yang memelihara hidupmu daripada semua benda-benda bermana yang kita lakukan di rumah kita untuk menjaga kita dan lepas. Ngelona julu di huta kan? Sub adong dope na didok asa unang masa akasahi tu tonga-tonga di Jabuy, apalagi ada dulu pernah isu begu gajang. Maka semua rumah di kampung-kampung itu menuliskan pada ambang pintunya mutul si gumoang. Apakah dengan menuliskan mutul si gumoang maka otomatis begu dan setan itu tidak akan masuk? Seberapa takutkah begu itu kepada tulisan mutul si gumoang sehingga dia tidak masuk? Inilah. Jauhkan dirimu dari segala macam kejahatan. Jauhkan dirimu dari segala macam kegelapan. Banyak. Ada orang yang memakai untuk mempercantik dirinya supaya cantik dilihat orang lain. Habis saya setengah matuahian. Alai dipercantik pakai susuk. Macam banyak zaman ini. Di zaman sekarang ini itu lebih banyak hal-hal kegelapan-kegelapan itu yang kita jumpai. Tapi jauhkanlah dirimu dari situ. Jadilah kudus, maka kita akan bisa memenangkan kuasa kegelapan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, belajarlah setia kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran kita. Dengan demikian kita akan dijauhkan dari roh-roh kegelapan. Kita harus berhadapan dengan roh-roh kegelapan itu. Tetapi tetaplah komit, tetaplah teguh kepada Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Maka ujian terakhir kita dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah ujian kesetiaan. Sampai kapanpun, sampai dunia ini akan berakhir, ujian kita yang paling terakhir adalah ujian kesetiaan. Maka Tuhan akan melihat seberapa setiakah kita kepadanya sampai pada akhir hidup kita. Atau kita percaya kepada ilah-ilah lain, atau percaya kepada Allah dengan setia sampai kita akan mengakhiri kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya kepada orang setialah dianugerahkan oleh Allah mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada minggu hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, Injil dan berita keselamatan.
yang mengajarkan kami untuk menjauhkan diri kami dari kehidupan kegelapan, dari kuasa-kuasa kegelapan okultisme. Bapa, terkadang banyak dari antara orang-orang pengikut-Mu yang menyatakan dirinya percaya kepadamu, tetapi masih memelihara dan percaya kepada ilah-ilah lain. Percaya kepada kekuatan-kekuatan kegelapan. Melalui firman ini kami telah diingatkan untuk teguh percaya hanya kepadamu saja. Sebab Engkaulah Allah penyelamat dan penolong kami. Bagimulah kemuliaan dan hormat dan segala puji. Karena Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Sebab tidak ada di dunia ini yang mampu menandingi kuasa-Mu dan kekuatan-Mu. Melaluinya kami akan yakin dan percaya untuk berserah diri penuh kepada pemeliharaan Tuhan saja sepanjang kehidupan kami. Bapa, tolong kami dalam segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangan kami. Melalui kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami akan dikuatkan dan diteguhkan untuk menjauhkan segala praktek-praktek kegelapan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya dan beriman kepadamu. Tanamkan dan biarlah firman ini berbuah dalam hati kami, dalam hati seluruh umat dan jemaat-Mu, agar mereka dapat melakukan firman ini dan bertekad dan memutuskan untuk menjauhkan praktek-praktek kegelapan dalam hidup mereka. Sekali kami menyatakan percaya kepadamu untuk selamanya, bahkan sampai umur hidup kami akan tetap setia mengikut Engkau. Kepada orang-orang yang setialah Engkau anugerahkan mahkota kehidupan. Biarlah juga kami setia sampai akhir hidup kami, meyakini dan mempercayai Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Tolonglah mereka agar tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Lindungi mereka kebutuhan dan keperluan dalam hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan juga yang memberkati semua umat-Mu dan jemaat-Mu, agar mereka menyerahkan diri penuh kepada Tuhan penolong kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini, biarlah juga Kau memelihara setiap kehidupan kami, agar kuasa kegelapan dari tengah-tengah dunia ini boleh ditakluhkan oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja yang berdiam dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 766 ayat 1 dan ayat 2 sambil memberikan persembahan kita yang kedua. Dan nauli orang hulu bahon yang pola mabia raudi ngoluki nang peholom do dalan si boluson rodo hati uron sian langiti percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita telah dimenangkan dari segala kuasa kegelapan. Karena itu setiap orang yang telah dimenangkan hendaklah menjadi pemenang terhadap segala kuasa kegelapan dan terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata,
haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Syukur bagimu Tuhan yang telah memenangkan kami. Jadikan kami pembawa keselamatan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan dunia ini. Pergilah kamu, jauhkanlah segala kuasa kegelapan dari hadapanmu. Janganlah didapati di antara kamu seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita melawan segala kuasa kegelapan. Ingatlah ini, jikalau Tuhan beserta kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kami yang bertugas dalam ibadah panduan ibadah minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.